Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya, diberi kesehatan, dan dikuatkan iman hingga akhir hayat. Pada kesempatan kali ini, mari kita menyelami sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam. Peristiwa yang bukan hanya mengubah arah dakwah Rasulullah, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa pertolongan Allah itu benar adanya. Sebuah peperangan yang dimenangkan bukan oleh jumlah, bukan oleh senjata, melainkan oleh keimanan, doa, dan keikhlasan. Inilah kisah Perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam yang Allah abadikan sebagai Yaumul Furqan, hari pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Perang Badar tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia lahir dari rangkaian penindasan yang panjang dan menyakitkan. Selama bertahun-tahun di Mekah, kaum muslimin disiksa, dihina, dan dirampas hartanya hanya karena mengucapkan La ilaha illallah. Mereka dipaksa meninggalkan rumah, keluarga, dan seluruh harta benda saat berhijrah ke Madinah. Sementara itu, kaum kafir Quraisy terus hidup dalam kemewahan, menikmati harta yang sebagian besar berasal dari hasil rampasan milik kaum muslimin. Pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah mendapatkan kabar tentang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kafilah ini membawa harta besar hasil perdagangan Syam. Tujuan awal Rasulullah dan para sahabat bukanlah perang, melainkan menghadang kafilah tersebut sebagai bentuk pengambilan kembali hak kaum muslimin. Namun rencana ini diketahui oleh Quraisy. Mereka segera mengirim pasukan besar dari Mekah, dipimpin oleh tokoh-tokoh sombong, dengan niat bukan sekedar melindungi kafilah, tetapi menghancurkan kaum muslimin untuk selamanya. Mereka berangkat dengan penuh kesombongan, diiringi musik, pesta, dan keyakinan bahwa kemenangan sudah di tangan. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, di wilayah Badar, yaitu sebuah wilayah dekat sumur-sumur air antara Madinah dan Mekah. Inilah perang pertama yang secara langsung mempertemukan kaum muslimin dengan Quraisy dalam pertempuran terbuka. Ketika Rasulullah mengetahui bahwa yang akan dihadapi adalah pasukan perang Quraisy, beliau tidak bertindak sendiri. Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah. Inilah pelajaran besar tentang kepemimpinan. Para sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansor berdiri menyatakan kesetiaan. Mereka berkata dengan tegas bahwa mereka siap berjuang bersama Rasulullah dalam keadaan apapun. Jumlah kaum muslimin saat itu hanya 313 orang, dengan perlengkapan yang sangat terbatas, hanya 2 ekor kuda, beberapa unta yang ditunggangi secara bergantian, senjata seadanya, bahkan Rasulullah sendiri berjalan kaki bergantian dengan sahabatnya. Namun yang mereka miliki adalah sesuatu yang tidak dimiliki Quraisy, yaitu iman yang kokoh dan keyakinan penuh kepada Allah. Malam sebelum perang, hujan turun. Hujan itu menjadi rahmat bagi kaum muslimin, membersihkan hati, mengokohkan tanah pijakan, menenangkan jiwa. Namun hujan yang sama menjadi kesulitan bagi pasukan Quraisy. Di malam itu, Rasulullah tidak tidur. Beliau berdiri sholat, menangis, dan berdoa dengan penuh kerendahan. Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, maka tidak ada lagi yang menyembahmu di muka bumi. Doa seorang nabi yang tulus mengguncang langit. Allah pun menurunkan ketenangan ke dalam hati kaum beriman. Pagi hari, pertempuran dimulai dengan duel 1 lawan 1. Tokoh-tokoh besar Quraisy maju dengan kesombongan, namun satu persatu mereka tumbang oleh para sahabat yang beriman. Setelah itu, pertempuran besar pun pecah. Debu beterbangan, suara pedang beradu dan teriakan takbir menggema di padang Badar. Rasulullah berdiri di barisan belakang, terus berdoa dan memohon pertolongan Allah. Dan saat itulah pertolongan Allah turun. Allah mengirim 1000 malaikat untuk membantu kaum beriman, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Para sahabat bersaksi melihat musuh roboh tanpa tersentuh pedang mereka. Ketakutan melanda pasukan Quraisy. Kesombongan berubah menjadi kepanikan. Perang Badar berakhir dengan kemenangan luar biasa bagi kaum muslimin. 70 orang Quraisy tewas, termasuk tokoh besar seperti Abu Jahal. 70 orang Quraisy tertawan. Dari pihak muslimin, 14 orang gugur sebagai syahid. Kemenangan ini menggetarkan seluruh jazirah Arab. Nama Islam tidak lagi dipandang remeh.
Namun yang paling indah, Rasulullah memperlakukan tawanan dengan penuh kemanusiaan. Mereka diberi makan, dilindungi, bahkan diajari membaca sebagai tebusan. Inilah akhlak Islam dalam kemenangan. Dari Perang Badar, kita belajar bahwa kemenangan datang dari Allah, bukan dari jumlah. Doa dan tawakal adalah senjata paling kuat. Kepemimpinan Rasulullah dibangun di atas musyawarah dan kasih sayang. Islam mengajarkan keadilan bahkan kepada musuh. Badar juga mengajarkan bahwa Allah menolong hambanya saat mereka benar-benar berserah diri. Sahabat Muslim, Perang Badar bukan sekedar kisah sejarah. Ia adalah pesan untuk kita hari ini. Saat kita merasa lemah, terpojok, dan sendirian, ingatlah Badar. Allah tidak melihat besarnya masalahmu. Allah melihat besarnya imanmu. Jika kisah ini bermanfaat dan menambah keimanan, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak saudara kita yang kembali diingatkan oleh sejarah Islam. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikuatkan Allah sebagaimana para pejuang Badar. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.